Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus, nomor Indo Mahasiswa 2103117484. Saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran UKIN untuk kelas 4 dengan materi mari membaca surat Al-Falaq dalam rangka memenuhi tugas ujian UKIN PPG tahap 1 tahun 2022 UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silahkan pemimpin kelas untuk memimpin berdoa. 1. Wahidun. 2. Isnani. 3. Salasatun. 4. Arba'atun. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kalian sehat semuanya dan kita sudah berdoa. Sekarang Ustadz akan memanggil kalian satu persatu ya, mengecek kehadiran kalian. Zakwan, Nathan, Azam, Aisyah, ya, alhamdulillah kalian hari ini hadir semuanya ya, anakku. Oke, anak-anakku, hari ini kita adalah masuk yang pertama dalam pembelajaran PAI. Tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang surat Al-Falaq. Sudah hafal belum surat Al-Falaq? Ya, alhamdulillah pinter-pinter semuanya ya. Artinya Al-Falaq apa? Coba yang perempuan, apa artinya Al-Falaq? Hah? Waktu siang. Benar apa salah? Yang laki-laki? Hah? Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Waktu subuh. Oke, anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran ya, silahkan siapkan alat tulis. Oke, kalau udah siap alat tulisnya, kita lihat ke papan tulis semuanya, lihat ke slide ya. Nah, kita hari ini akan belajar apa? Mari membaca surah Al-Falaq. Oke, kompetisi dasar yang akan dicapai ya dalam pembelajaran ini. Yang pertama, lihat, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama, peserta didik dapat membaca surah Al-Falaq sesuai dengan bacaannya yang benar dan tartil. Yang kedua, peserta didik karena kita hari ini adalah belajar surat Al-Falaq, maka Ustadz akan memberi contoh cara membaca surah Al-Falaq, kemudian kalian menirukan, setelah itu membaca bareng. Oke, diperhatikan dulu ya.
dari ta'awudz dan basmalah ya, seperti yang kemarin ya. Rendah dulu baru naik lagunya. Oke. Perhatikan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bagus. Perhatikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nada yang pertama rendah ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Yuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mantul ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba yang perempuan yuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang laki-laki yuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Semuanya bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah. Kemudian ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yuk. Min syarri ma khalaq. Yang perempuan. Min syarri ma khalaq. Laki-laki. Min syarri ma khalaq. Semuanya. Min syarri ma khalaq. Ayat 3 ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Yuk. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sekarang ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sa ya, sa lidahnya digigit. Sa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Laki-laki yuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perempuan. Wa min syarrin bareng-bareng. Wa min syarrin naffatsati fil. Yang ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yo, semuanya bareng-bareng dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yo sekarang. Oh, semuanya bareng-bareng yuk, sekali lagi yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Wa min syarri ghasikin waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin. Mantap, yuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, itulah tadi bacaan surat Al-Falaq, dibaca dengan baik dan tartil sesuai bacaan tajwidnya. Baik anak-anakku, untuk lebih memahami pemahaman surat Al-Falaq, silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Nanti akan setelkan video, kalian memperhatikan ya bagaimana tentang surat Al-Falaq ya. Ya, lihat ke papan tulis ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi Mari belajar surat Al-Falaq. Apa arti dari Al-Falaq? Apa manfaat membaca surat Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, ikutilah ceritanya berikut ini. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran setelah diturunkannya surat Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq, artinya waktu subuh. Surat ini tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah. Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Surat Al-Falaq menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Dengan demikian, surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia hanya Allah tempat berlindung. Pertama, mari kita membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya, oke, tadi itu ya tentang pemaparan atau penjelasan surat Al-Falaq. Sudah paham semuanya? Kurang semangat. Sudah paham kalian? Sudah. Mantap. Ya. Sekarang saya coba. Surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? 5. Termasuk golongan surat apa? Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Surat yang keberapa? Hah?
100 berapa? 113. Mantap memang kalian, dah pinter-pinter semuanya. Oke, biar tambah pinter, tambah pemahamannya itu full, ya maksudnya banyak. Kita akan kasih tugas ya, kalian akan kita beri permasalahan, kemudian nanti membuat kelompok-kelompok, berdiskusi setiap kelompoknya. Setelah itu nanti kalian mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Akan dibagi kelompok-kelompok, kemudian Ustadz kasih permasalahan, kalian pecahkan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke. Kelompok 1. Tuh 2 3 4 nanti ada hadapan ya. Ya, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 yaitu mencari tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Tulis ya. Nah, ditulis. Sekarang yang kedua, bagaimana cara menghindari dari sifat hasad. Ya, nih ditulis. Nah, nih. Urutkan ya. Kelompok yang ketiga, bagaimana biar terhindar dari sihir. Ini cari sebab turunnya surat Al-Falaq ya.
kembali ke posisi semula. Oke, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Biar teman kalian sekelas semuanya tahu ya. Sekarang kita mulai dari kelompok 4 dulu yuk. Maju, bacakan. Ayo Mas, Mbak. Ayo, silakan baca. Berdiri di situ. Nah, jangan, nggak apa-apa situ ya. Baik. Yang lainnya mendengarkan. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Sebab turunnya surat Al-Falaq. Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir dari orang Yahudi. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Falaq dan menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca hingga terlepas semua sihir yang di dalamnya. Al-Mu'awwidzatain berarti disuruh surah ini. Sebabnya itu Nabi terkena sihir. Kemudian Nabi suruh membaca surat Al-Falaq. Kemudian setelah surat Al-Falaq dibaca, sihirnya terlepas satu demi satu karena itu sebabnya. Ya, oke, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 1 untuk maju. Yuk, silahkan kelompok 4 duduk. Ya, dibaca. Sini, Mas. Isi kandungan surah Al-Falaq. Yang keras, yang temannya biar dengar. Surah Al-Falaq mengandung istiadah atau permintaan perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan makhluk. Dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq. Surah Al-Falaq juga mengandung istiadah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir dan kejahatan orang-orang yang hasad. Dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah bukan kepada selainnya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mas Jakwan. Kurang semangat, tepuk tangannya kurang semangat. Ya, bagus. Silakan duduk. Jadi isi kandungannya apa tadi? Kita suruh berlindung kepada Allah. Duduk. Dari apa? Dari gangguan ataupun dari kejahatan makhluk, termasuk dari sihir, dan menunjukkan soal falak itu menunjukkan sihir itu ada. Ya, sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan sini. Ya. Bagaimana agar terhindar dari sihir? 1. Beriman dan bertawakal kepada Allah. 2. Jagalah Allah. 3. Menjauhkan rumah dari patung dan gambar. 4. Berzikir. 5. Memperbanyak membaca Al-Quran. 6. Mengonsumsi kurma. Apa yang pertama, Pak? Yang keras? Beriman dan bertawakal kepada Allah. Beriman dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua? Jagalah Allah. Jagalah Allah. Cara jagalnya Allah itu yang membaca Quran, sholat waktu, jaga Allah. Terus yang ketiga? Menjauhkan rumah dari patung dan gambar. Nah, yang rumahnya banyak patung gambar dibuang biar tidak sembunyi setan. Terus yang keempat? Berzikir. Banyak berzikir. Terus yang selanjutnya? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Duduk. Ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 2, yuk untuk maju ke depan. Sini. Ya. Cara menghindari sifat hasad. 1. Ingat kebesaran Allah. 2. Banyak beribadah. 3. Menghindari sifat hasad. Menyadari sifat hasad. 4. Memperbanyak bersyukur. 5. Pelihara sifat rendah hati. 6. Rajin menolong orang lain.
saling menghormati. 8. Menumbuhkan prasangka baik. 9. Rajin silaturahmi. 8. Mendahulukan kepentingan umum. 9. Memperbanyak mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mas Nathan. Nathan ya. Ya, sudah. Ya, itulah tadi pelajaran-pelajaran yang sangat banyak sekali tentang surat Al-Falaq. Jadi ternyata ketika didiskusikan banyak ilmu yang kita dapatkan. Tadi dari sebab turunnya surat, kandungan ayat, kemudian bagaimana biar tidak terkena sihir, bagaimana tidak terkena ataupun biar tidak berbuat hasad atau dengki. Karena tadi surah Al-Falaq kan menjelaskan tentang apa? Kita berlindung dari Allah dari kejahatan makhluk, dari kejahatan sihir, termasuk dari kejahatan orang yang berbuat hasad atau dengki. Oke. Sekarang untuk melihat kalian benar-benar paham pun enggak? Ya, sebelum kita akhiri, ya silahkan kalian kerjakan. Ustadz sudah buatkan soal. Ya, dibagi, nah, langsung belakangnya, sampingnya, belakangnya, ya, sini dibagi, cepat ya, bagi, langsung dibagi, samping-sampingnya, nih, nah, sudah ini sudah ya, itu orang satu belakangnya. Mantap. Ya, dikumpulkan ya. Sebelum Ustaz tutup ya, hari ini kita telah belajar apa anak-anakku? Belajar apa? Surat Al-Falaq. Menyenangkan apa tidak? Kurang semangat. Menyenangkan apa tidak? Kalian sudah paham surat Al-Falaq? Sudah hafal? Ya saya cek. Ya kamu. Surat Al-Falaq, yuk bismillah yang keras.
Ya kasih tepuk tangan. Ya. Insya Allah perwakilan ini ya. Sudah hafal, udah insya Allah semuanya hafal semuanya. Oke. Ya tadi teman-teman, ini Mas Mahes perwakilan, berarti kalian sudah hafal semuanya. Ya, oleh karena itu kita sudah tahu bahwasannya surat Al-Falaq itu mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, agar terhindar dari kejahatan makhluk, kejahatan sihir, kejahatan apa lagi? Hasad. Oke. Oleh karena itu kalian harus selalu membaca surat Al-Falaq di rumah, kemudian juga selalu berlindung atau meminta pertolongan kepada Allah. Siap? Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.